Sebelum menonton video lebih lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Mantan scout Manchester United, Piotr Sadowski, kembali menjadi sorotan setelah memberikan kritik tajam mengenai arah kebijakan transfer klub dan keputusan-keputusan penting yang diambil manajer Ruben Amorim. Dalam sebuah wawancara dengan media Polandia, Preglat Sportowi, ia menilai salah satu masalah terbesar United saat ini adalah investasi yang salah sasaran dalam perekrutan pemain. Menurutnya, transfer Patrick Dorgu seharga 25 juta pound merupakan contoh nyata pembelian yang gagal memenuhi ekspektasi klub. Sadowski menjelaskan bahwa Dorgu didatangkan dari Lecce dengan harapan besar untuk menjadi bek kiri masa depan United. Namun, performanya sejauh ini dianggap jauh dari standar yang dibutuhkan. Ia menilai kemampuan Dorgu belum cukup untuk bersaing di level tertinggi Premier League, terlebih di klub sebesar Manchester United yang menargetkan kembali ke elit Eropa. Menurut Sadowski, keputusan untuk mengeluarkan dana tinggi kepada pemain yang belum terbukti merupakan bentuk ketidaktepatan strategi klub. Menurutnya, United terlalu berfokus pada solusi instan. Ketika hasil klub kurang memuaskan, manajemen segera mencari pemain baru ketimbang mempercayai pemain muda binaan akademi. Padahal, menurut Sadowski, Akademi United selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu yang terbaik di Eropa. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pemain yang berhasil naik ke tim utama semakin menurun secara drastis. Sadowski menyebut bahwa kegagalan proyek akademi ini membuat United semakin bergantung kepada pemain jadi yang harganya mahal. Alih-alih membangun secara berkelanjutan, klub terlihat melakukan pembelian-pembelian yang terkesan panik atau didorong tekanan jangka pendek. Kondisi ini, menurutnya, membuat stabilitas skuad tidak pernah benar-benar tercapai, karena setiap musim tim kembali melakukan perombakan besar. Dalam beberapa contoh, Sadowski menekankan bahwa ketika dirinya masih bekerja sebagai pencari bakat di Blackburn Rovers, ia mampu menemukan beberapa talenta besar dengan biaya sangat rendah. Pernyataan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa harga tinggi tidak selalu sebanding dengan kualitas pemain yang dibeli. Ia menilai bahwa United seharusnya mampu menemukan pemain muda potensial dengan harga jauh lebih murah jika scouting dan pemetaan talenta dilakukan secara tepat. Sadowski kemudian memaparkan bahwa kelemahan terbesar United dalam urusan scouting adalah kurangnya keberanian untuk mempercayai rekomendasi jangka panjang. Ia menyebut bahwa dalam sistem klub saat ini, keputusan transfer terlalu dipengaruhi oleh opini eksternal, tekanan media, serta permintaan fans yang menginginkan perbaikan cepat. Padahal, menurutnya, membangun tim kokoh butuh proses panjang dan konsistensi dalam pengembangan pemain muda. Selain Dorgu, Sadowski juga menyoroti keputusan yang menurutnya jauh lebih fatal yaitu, melepas Alvaro Carreras. Bek kiri asal Spanyol tersebut dijual ke Benfica dengan harga rendah, padahal ia menilai Carreras punya kemampuan luar biasa sejak pertama kali datang ke Akademi United. Bahkan, ia masih ingat bagaimana Carreras menunjukkan dedikasi besar dengan cepat mempelajari budaya dan bahasa Inggris saat tiba di Manchester pada usia sangat muda. Ketika dipinjamkan ke Preston North End, Carreras sempat tampil impresif dan mendapat banyak ulasan positif dari pelatih serta pengamat Championship. Namun, setelah kembali ke Manchester, ia tidak mendapat kesempatan masuk ke tim utama dan akhirnya dibiarkan pergi ke Benfica. Bagi Sadowski, keputusan tersebut bertentangan dengan jati diri klub yang sebelumnya dikenal jago memaksimalkan potensi pemain muda. Ironisnya, hanya satu musim di Portugal, kualitas Carreras berkembang pesat. Ia menjadi pilihan utama Benfica, menarik perhatian klub Eropa lainnya, dan akhirnya ditebus Real Madrid seharga 50 juta euro. Fakta ini, menurut Sadowski, menjadi bukti paling jelas bahwa United melepas pemain dengan potensi kelas dunia tanpa mempertimbangkannya secara mendalam. Ia menyebut bahwa Carreras bisa saja menjadi bek kiri jangka panjang United jika diberi kesempatan. Sadowski bahkan menyebut bahwa keputusan tersebut menunjukkan hilangnya identitas klub dalam mengelola talenta. Ia menganggap United dulu mampu mencetak bintang top seperti Marcus Rashford, Scott McTominay, hingga Mason Greenwood dari jalur akademi. Namun kini, nama-nama potensial tampak kesulitan naik ke level senior. Hal tersebut memperlihatkan adanya stagnasi dalam manajemen pengembangan pemain internal. Selain itu, ia menilai bahwa proyek akademi klub lain seperti Chelsea dan Arsenal jauh lebih efektif. Kedua klub London tersebut, menurutnya, berhasil melahirkan lebih banyak pemain muda yang kemudian menjadi pesepak bola internasional.
Situasi ini membuat United terlihat tertinggal dalam persaingan modern yang menuntut klub memiliki fondasi pemain muda kuat agar terhindar dari pembelian mahal yang membebani keuangan. Sadowski menjelaskan bahwa ketika klub terus berada di bawah tekanan untuk kembali tampil kompetitif, manajemen lebih memilih opsi aman dengan membeli pemain baru. Ruben Amorim menjadi pihak yang dinilai ikut terbawa pola tersebut. Meski bukan sepenuhnya salah pelatih, Sadowski menilai keputusan untuk lebih mengandalkan pemain jadi memperlihatkan minimnya kepercayaan terhadap hasil pembinaan akademi. Menurut Sadowski, tekanan besar yang dirasakan United tidak hanya berasal dari internal klub, namun juga pengaruh media Inggris yang terkenal kejam. Ketika hasil buruk datang, setiap keputusan pelatih langsung menjadi sorotan. Hal ini menciptakan siklus yang tidak sehat, pelatih takut bermain dengan pemain muda karena risiko kehilangan poin dianggap terlalu besar. Penilaian Sadowski semakin menarik ketika ia menegaskan bahwa struktur klub juga berperan dalam stagnasi ini. Sistem manajemen dan keputusan komite transfer seringkali tidak selaras, sehingga rekrutmen pemain berjalan tanpa arah yang jelas. Ia menilai bahwa United membutuhkan pembenahan besar di level struktural agar memiliki arah pengembangan yang lebih terencana. Dalam salah satu komentarnya, Sadowski menyebut bahwa pembelian Patrick Dorgu sebenarnya bisa dimaklumi jika harga yang dibayar tidak terlalu tinggi. Baginya, aset seperti Dorgu seharusnya dibeli sebagai investasi jangka panjang dengan risiko rendah. Namun, ketika dana besar dikeluarkan, ekspektasi melambung dan tekanan terhadap pemain meningkat, sehingga menghambat pengembangannya. Ia juga menambahkan bahwa terlalu banyak pemain yang datang ke United dengan tekanan tinggi karena harga transfer mereka jauh dari rasional. Hal ini menyebabkan banyak pemain tidak nyaman dan akhirnya gagal menunjukkan performa terbaik. Dorgu, menurut Sadowski, adalah salah satu korban dari kebijakan yang kurang tepat tersebut. Lebih jauh, ia mengakui bahwa United sebenarnya memiliki beberapa pemain muda lain yang bisa menjadi aset masa depan. Namun, tanpa filosofi yang jelas dan keberanian memberikan kesempatan bermain, pemain-pemain tersebut hanya akan stagnan dan akhirnya memilih hengkang, seperti yang terjadi pada Carreras. Sadowski juga menilai bahwa berkembangnya Carreras di Benfica dan kemudian direkrut Real Madrid merupakan contoh klasik bagaimana klub lain mampu memaksimalkan talenta yang sebelumnya diabaikan oleh United. Ia menyebut bahwa keputusan tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi besar bagi manajemen di Old Trafford tentang cara mereka mengelola pemain muda berbakat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan Carreras mencetak gol indah melawan Valencia di La Liga adalah bukti kualitasnya sebagai bek modern, yang bisa menyerang dan bertahan sama baiknya. Menurutnya, pemain seperti Carreras sangat cocok untuk sistem sepak bola modern yang mengharuskan bek memiliki kemampuan teknis tinggi, kualitas yang justru kini hilang dari bagian kiri pertahanan United. Ketika membandingkan situasi United dengan klub lain, Sadowski menyebut bahwa Chelsea misalnya, mampu melahirkan banyak pemain internasional dalam beberapa tahun terakhir melalui strategi peminjaman jangka panjang yang terstruktur. Arsenal pun berhasil memberikan kesempatan kepada pemain muda tanpa khawatir merusak hasil tim secara keseluruhan. Sadowski menilai bahwa United kini berada dalam kondisi di mana mereka harus memilih, fokus kembali pada akademi atau terus mengeluarkan dana besar untuk pemain yang belum tentu sesuai kebutuhan taktik. Menurutnya, strategi kedua bukan solusi jangka panjang karena hanya akan menguras anggaran dan menciptakan ketidakseimbangan dalam skuad. Ia juga menyoroti bahwa klub saat ini tampak kehilangan nilai-nilai dasar yang dulu menjadi kebanggaan para pendukung. Keputusan-keputusan transfer yang terburu-buru, minimnya kepercayaan pada talenta muda, serta tekanan berlebihan terhadap pelatih membuat klub tidak lagi berjalan sesuai arah pembangunan jangka panjang. Dalam konteks inilah, kritik Sadowski mengenai Patrick Dorgu dan Alvaro Carreras menjadi relevan. Kedua kasus tersebut mencerminkan masalah fundamental yang lebih besar di tubuh Manchester United, kegagalan dalam mengambil keputusan strategis yang tepat. Dorgu dibeli terlalu mahal tanpa analisis mendalam, sementara Carreras dilepas terlalu cepat sebelum diberi kesempatan berkembang. Menurut Sadowski, jika situasi ini terus berlangsung, United akan kesulitan mengejar klub-klub top Eropa yang kini tengah membangun fondasi kuat melalui akademi dan struktur rekrutmen modern. Ia menyebut bahwa tanpa perubahan signifikan, klub akan terjebak dalam siklus pembelian mahal dan hasil tidak stabil. Sadowski kemudian mengingatkan bahwa masa kejayaan Manchester United di era Sir Alex Ferguson dibangun di atas keseimbangan antara pembelian tepat dan keberhasilan akademi. Pemain seperti Ryan Giggs, Paul Scholes, Gary Neville,
hingga Rashford adalah bukti bahwa klub ini punya sejarah kuat dalam membentuk pemain bintang dari internal. Menutup komentarnya, Sadowski menyatakan harapannya agar United kembali mempercayai proses jangka panjang. Menurutnya, keberanian mengambil risiko dengan memainkan pemain muda adalah bagian dari identitas klub. Tanpa hal tersebut, United akan kehilangan salah satu fondasi terpenting dalam sejarah mereka sebagai klub besar. Ia juga berharap Ruben Amorim dan manajemen bisa memperbaiki arah rekrutmen agar tidak kembali mengulang kesalahan seperti dalam kasus Dorgu dan Carreras. Menurutnya, evaluasi menyeluruh harus dilakukan agar klub tidak terus mengulangi pola yang sama. Meskipun kritiknya terdengar keras, Sadowski menegaskan bahwa semuanya ia sampaikan karena kecintaannya terhadap klub yang pernah ia layani selama 7 tahun. Ia berharap suaranya dapat menjadi masukan berharga bagi Manchester United untuk kembali menemukan identitas dan kejayaan yang selama ini dirindukan para penggemarnya di seluruh dunia.